الآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore atau maghrib yang cerah ini. Alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk melanjutkan kembali pembahasan kita seputar fikih sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mempelajari sirah beliau, sejarah hidup beliau, biografi beliau, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, itulah pepatah Melayu, dan itu tepat untuk ditunjukkan kepada kita bagaimana kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak pernah mengetahui bagaimana perjuangan beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan mulai pada pembahasan baru atau pembahasan pertama dari pasal yang kedua, yaitu perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus menjadi nabi sampai nanti akhirnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Kita masuk pada pasal yang pertama yang berjudul permulaan wahyu, Badul Wahyi. Di dalam pasal ini atau di dalam pembahasan ini, penulis Syekh Az-Zaid membawakan sekelumit kisah tentang bagaimana dahulu wahyu itu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau menceritakan pertama kali yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu itu awalnya adalah mimpi yang hak, ru'yah salihah, mimpi yang benar. Dan tidaklah beliau bermimpi melainkan esok harinya itu terjadi seperti apa yang beliau impikan. Yang pertama. Kemudian langkah selanjutnya mulai Allah jadikan Nabi itu mencintai al-khala, menyendiri, memisahkan dari kaumnya, ya. Dan adalah beliau dahulu menyendiri di gua Hira. Di gua Hira. Beliau di sana beribadah, ya, di beberapa malam tertentu. Kemudian beliau kembali ke keluarganya, kemudian kembali lagi ke situ. Dan demikianlah beliau lakukan selama beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya suatu ketika datanglah malaikat, ya, Jibril alaihissalam, yang kemudian mendatangi beliau dalam wujud aslinya dan memerintahkan Iqra, baca. Maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang dirinya, ya. Ketika itu fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-juhdu. Kemudian saya itu diambil, ya, kemudian didekap dengan kuat sampai saya kesusahan, ya. Kesusahan apa? Kesusahan itu bernafas. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra, baca. Nabi menjawab untuk yang kedua kalinya, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka Jibril pun mengambil Nabi Muhammad SAW, ya, didekap dengan kuat sampai akhirnya
Nabi pun merasa kesulitan bernafas. Ini yang kedua kali. Kemudian dilepaskan. Sampai yang ketiga dikatakan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya lari dan turun dari Gua Hira. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam pulang ke rumah Khadijah ya. Kemudian beliau mengatakan zammiluni selimuti saya. Maka ya, Khadijah pun langsung dengan sigap menyelimuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya hilang ketakutan beliau. Kemudian setelah itu Nabi mengkhabarkan kisah yang barusan beliau alami kepada Khadijah. Seraya mengatakan, wahai Khadijah, sesungguhnya saya ini khawatir ada sesuatu yang buruk menimpa diri saya. Maka berkatalah Khadijah, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah itu tidak akan mencelakakan engkau, tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau itu rajin menyambungkan silaturahmi. Engkau itu membantu orang yang kesusahan. Engkau itu memberi orang yang tidak punya. Engkau itu memuliakan tamu. Dan engkau itu membantu orang untuk mengambil atau mengambil haknya. Maka Khadijah radhiyallahu anha membawa suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pamannya, ya, ke pamannya. Maaf, anak pamannya. Jadi sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah seorang Arab yang dia ini masuk agama Nasrani. Masuk agama Nasrani di masa jahiliyah. Sementara umumnya orang Arab ketika itu agamanya apa? Pagan, penyembah berhala. Jarang itu yang masuk agama Nasrani ataupun Yahudi, jarang. Nah, demikian juga Waraqah ini dia menulis Alkitab Injil dalam bahasa Ibrani, ya. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani dan dia ketika itu sudah sangat tua renta dan sudah buta. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan kepada sepupunya ini, anak pamannya, wahai anak pamanku, wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari ibnu akhik, kisah dari anak saudaramu. Maka diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian dan demikian, sampai akhirnya Waraqah mengatakan, hadzan namus, itu adalah namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah dahulu telah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'a, aduhai, andai saja aku itu masih segar bugar, masih sehat. Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, andai saja aku kelak masih hidup ketika kaummu itu akan mengusirmu. Maka berkatalah Rasulullah SAW kaget, awa mukhrijiyahum, apakah kaum saya itu akan mengusir saya? Ya. Berkatalah Waraqah, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa ajaran yang akan engkau emban, melainkan dia pasti dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Kalau seandainya aku itu bertemu dengan hari-hari di mana engkau itu akan ditindas, engkau akan dimusuhi, engkau akan diusir, pasti aku akan menolongmu. Dengan apa? Dengan segenap jiwa ragaku. Akan tetapi tidak lama kemudian Waraqah ibnu Naufal radhiyallahu anhu meninggal, ya, meninggal.
Kemudian apa? Wahyu pun berhenti beberapa waktu lamanya. Nah, di sini kita akan melihat atau membahas beberapa poin. Yang pertama adalah tanggal, tarikhul bi'tsatin nubuwah, secara penanggalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam literatur Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, disebutkan mengenai tarikh atau penanggalan kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu. Waktu maksudnya, bukan penanggalan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi mengatakan tentang hari Senin, "Dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu unzila alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diturunkan wahyu kepadaku, ya. Jadi dari sini kita mengetahui dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut bahwa kejadian tadi itu hari apa? Hari Senin. Nah, sekarang kita berbicara tentang bulannya. Kalau harinya sudah jelas, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Berbicara tentang bulannya, Ibnul Qayyim menyebutkan dari para ulama ahli sejarah bahwa mereka para ahli sejarah itu berselisih. Waqtulifa fi syahril mab'ats, berselisih tentang, ya, bulan kapan Nabi itu mendapatkan wahyu. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ya. Ada lagi yang mengatakan yang lain, ya, Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan. Walhasil intinya, ya, ini tidak ada kesepakatan. Adapun hari tadi apa? Sudah ada kesepakatan, yaitu hari Senin. Nah, kita akan sebutkan beberapa faedah terkait dengan peristiwa turunnya atau awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Jibril alaihi salam ketika mendekap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali dalam proses pemberian wahyu atau penyampaian wahyu yang pertama ini, ya, maka diambil faedah oleh para ulama bahwa yang namanya menuntut ilmu itu terkadang membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya pukulan. Disebutkan oleh Syuraih Al-Qadhi dari hadis atau cerita tadi bahwa alla yudraba sabyu illa thalathan, tidak boleh atau maksimal seorang anak itu dipukul itu 3 kali alal Qur'anil Karim, ya, ketika mereka sedang belajar Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Kama ghatta Jibrilur Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathan, sebagaimana Jibril itu ketika mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat sampai kemudian Nabi itu dikekep berapa kali? 3 kali, ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pukul memukul, apakah itu ada dalam syariat kita? Oh, ada. Pukul memukul itu ada, ya. Hanya saja bagian mana yang dipukul dan kenapa dia dipukul. Nah, itu yang penting. Kalau masalah pukul memukul di Al-Qur'an ada. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan semakin membangkang, maka nasihati. Ini perintah Allah kepada para suami. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak bisa, maka pisahkan, ya, jauhkan tempat istirahat, tempat tidurnya. Kalau belum bisa lagi, wadribuhun, pukul mereka. Dalam hadis misalnya tentang masalah pukul memukul, ya, itu bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para wali untuk memerintahkan anak-anaknya itu mulai sholat umur berapa? 7 tahun.
Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian itu salat setelah mereka itu selesai 7 tahun sempurna, masuk tahun ke-8. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun selesai sempurna 10 tahun masih belum salat, maka dipukul. Ya, dipukul. Demikian juga bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan, demi Allah saya benar-benar memukul anak yatim. Kenapa? Dalam rangka untuk mengajarkan adab kepada anak yatim itu. Artinya kesimpulan bahwa namanya memukul itu ada. Nah, sekarang yang tidak boleh dikesampingkan adalah apa? Ya, bagaimana atau bagian mana yang dipukul? Tidak boleh memukul itu bagian muka. Tidak boleh muka. Wala tadribil wajha. Jangan memukul muka. Terus kalau mukul yang mana? Ya mukul mana saja yang tidak menimbulkan bahaya fisik ataupun jangka panjang. Misalnya mukul bagian sini, tangan. Atau misalnya apa? Kaki, ya. Yang itu tidak akan menjadikan orang itu cacat atau bahaya. Tapi kalau mukul muka atau misalnya yang bagian-bagian tertentu bahaya, ya. Ini. Demikian juga memukul tidak boleh memukul yang menimbulkan cacat tadi, ya. Cacat tidak boleh. Maka dari itu pada asalnya memukul termasuk di dalam belajar Al-Qur'an itu ada. Mungkin sebagian bapak-bapak, ya, termasuk mungkin kita semuanya. Ingat dulu guru ngaji itu seperti apa? Guru ngaji itu identik dengan apa? Wah, galak sudah, ya kan? Atau bukan guru ngaji lah, guru kita dulu di SD ada penggaris apa? Kayu panjang itu kan? Nah udah, kalau misalnya kuku panjang segala macam. Nah kalau sekarang, subhanallah, terkadang apa? Gurunya yang sudah takut, gurunya takut, ya, baru nyubit aja. Ini kenapa kok telat terus sekolahnya misalnya, atau towel gitu. Anaknya cerita, waduh, kenapa? Tadi ya, cuman ditowel dicubit. Ceritanya apa? Tadi ditempeleng sama guru. Wah, tanpa konfirmasi langsung yang datang pengacara besoknya. Pengacara datang ke sekolah, ya. Besoknya polisi langsung panggil untuk bikin BAP. Walhasil intinya apa? Ya. Di sini kita perlu untuk introspeksi sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua membutuhkan, atau sekolah itu tempat kita belajar anak-anak kita, ya, kita titipkan anak-anak kita. Itu bukan pabrik. Bukan apa? Pabrik. Yang raw materialnya begini nanti jadinya sama semua kayak gini nih. Nah, ini pabrik ini. Ya, raw materialnya apa nanti jadi sama apa? Enggak. Tetapi yang kita sekolahkan itu adalah manusia. Yang kita sekolahkan manusia. Yang kita butuh doa sebagai orang tua. Kita butuh mendoakan anak-anak kita, ya. Dan kita butuh apa? Untuk benar-benar memberikan support dan kepercayaan. Mungkin bapak-bapak juga masih ingat zaman dulu, ya, zaman dulu. Kalau misalnya anak-anak berulah di sekolah, kemudian apa? Ya mungkin dihukum sama gurunya. Terus anak itu cerita ke orang tuanya. Kira-kira apa sikap orang tua zaman dulu? Nah, orang tuanya yang, wah kamu sih, udah yuk ikut bapak ke sekolah, minta maaf sama pak guru, sama bu guru, minta maaf. Ya. Kalau sekarang, mungkin sebagian malah justru apa? Yang namanya guru itu serba salah, ya. Serba salah. Allahul musta'an. Poin yang kedua, di dalam peristiwa ini terkandung, ya, atau tersirat bahwa agama kita itu menjunjung tinggi yang namanya literasi. Literasi, membaca. Lihatlah ayat yang pertama kali turun, Iqra, yang artinya apa? Bacalah. Maka hendaknya seorang muslim itu dia dituntut untuk membaca,
Ya, dituntut untuk membaca. Membaca apa? Membaca hal-hal yang bermanfaat baginya. Kita tahu di agama kita ini ya banyak aturan main. Agama kita itu agama ilmu, berkaitan dengan masalah rukun Islam saja. Coba kita lihat, ada syahadat, ada sholat, ada zakat dan seterusnya sampai haji. Ada nggak aturan main? Oh ada. Dapat dari mana? Atau bagaimana kita bisa memahami aturan? Dengan kita membaca penjelasan tentang rukun Islam, apa maksudnya, apa konsekuensinya, apa larangannya, apa pembatalnya. Oh, rukun Islam bisa batal, syahadat bisa batal, sebagaimana sholat ada pembatalnya. Sholat, apa saja syarat sholat, apa saja ya rukun sholat, apa saja pembatal sholat. Saum Ramadan, itulah agama kita. Jadi agama kita ini menuntut kita itu untuk aktif membaca. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya saja memang harus kita akui, dan saya juga mengakui bahwasanya kita ini, atau sebagian kita lah, dan sebagian termasuk saya, budaya literasinya bagaimana? Ya perlu ditingkatkan. Contoh saja ya, kalau misalnya kita, mungkin bapak-bapak ya pernah kan ada akad jual beli, atau misalnya nah yang biasa mungkin download aplikasi tertentu ya kan, panjang tuh kan S dan K nya, set langsung apa yang bawah agree, next agree, nggak dibaca ya. Sama, saya juga nggak baca panjang soalnya. Walhasil apa ya, itulah sementara mestinya kita itu membaca ya, memahami apa yang kemudian harus kita sign. Kita lihat kalau dalam itu kan konteks umum nih, konteks umum. Sekarang kita masuk pada konteks agama kita. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini bukan sembarang kalimat. Ini adalah kalimat yang membedakan seorang muslim dengan seorang kafir. Inilah kalimat yang dengan seseorang itu akan masuk surga. Itu kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid ini apakah ada S dan K-nya? Oh, ada. Ada syarat dan ketentuannya. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat tauhid dia harus paham bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah saya bersaksi Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Dia sudah sign kontrak, itu namanya. Sehingga orang yang bersyahadat la ilaha illallah umpamanya, dia harus paham bahwa saya ini seorang muslim. Saya tidak boleh memberikan ibadah, beribadah, menyembah, berdoa, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun dan siapapun itu. Dalam urusan apa? Yang hanya Allah saja yang mampu. Minta rezeki hanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Minta sehat ya, minta agar disembuhkan penyakitnya dan seterusnya hanya kepada Allah. Kenapa? Itu bagian dari S dan K seorang muslim ketika dia bersyahadat la ilaha illallah ya. Demikian juga syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah saya bersaksi bahwasanya saya dalam ibadah kepada Allah, saya menjadikan panutan saya adalah utusannya Allah. Allah nyuruh kita umpamanya sholat, saya harus sholat itu mengikuti petunjuk utusannya Allah, yaitu Rasulullah. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi nggak bisa saya sholat seenaknya. Saya mau sholat ya, tapi ngadepnya sana. Rumah saya soalnya di situ. Saya ngadep rumah saya sendiri. Ya,
Saya mau sholat tapi mau sekalian aja 1 hari 1 malam saya rapel karena besok mau hiking umpamanya. Nggak bisa, ada aturan main. Yang itu semuanya Allah turunkan melalui siapa? Rasul atau utusannya. Nah, itu adalah makna ringkas dari 2 kalimat syahadat, S dan K-nya. Agree, klik. Nah, udah jadi orang muslim. Sehingga ketika seseorang itu kemudian apa? Dia membatalkan atau merusak S dan K-nya, ya nanti bisa jadi apa? Batal juga apa? Syahadatnya. Sebagaimana sholatnya dia bisa batal dengan sebab apa? Dengan sebab pembatal atau misalnya buang angin. Pembatal, iya. Maka harus kita pelajari, ya. Agama kita ini adalah agama ilmu. Poin yang selanjutnya, ya. Poin yang ketiga. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dan ini sebuah hikmah besar dari Allah ketika Allah memilih nabinya itu bukan dari kalangan orang yang bisa baca tulis. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa apa yang beliau dapatkan itu berupa wahyu itu memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan olah pikir. Bukan hasil bacaan. Oh, baca ini, baca itu, kemudian dah sekarang wahai kaum Quraisy, sekarang kalian hendaknya begini. Ya. Kalau Nabi bisa membaca, orang-orang akan ragu, itu jangan-jangan dapat dari nyerok gitu. Nyerok.com, ya. Allah mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik." Engkau itu tidak pernah bisa membaca, tidak pernah baca sebelumnya. Dan engkau juga tidak pernah menulis, nggak bisa nulis. Wa ma kunta tatlu min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kalau kamu bisa baca tulis, orang-orang yang ingin membatalkan kenabianmu itu akan ragu-ragu. Kenapa? Ini bukan nabi. Dia itu apa? Cuma orang pinter, dapat dari mana baca, kemudian apa disampaikan. Sementara nabi kita itu adalah nabi yang tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Tetapi apa? Beliau mendapatkan informasi, bahkan informasi yang lebih lengkap yang diperoleh atau ketimbang ini diperoleh orang-orang yang sudah membaca Alkitab sebelumnya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ketika mereka ya nantinya mendengar ada nabi yang diutus Yahudi itu, mereka apa? Coba tes, kalau memang dia nabi, dia akan bisa jawab ini. Dia ngerti nggak kisah Ashabul Kahfi? Coba. Nah, nabi kan nggak bisa baca. Nabi kemudian apa? Dapat wahyu surat apa? Al-Kahfi. Tuh. Nabi menyampaikan tentang kisah mereka. Ya. Sampai apa? Sampai jumlahnya. Dengan detail. Maka itu menjadi apa? Menjadi bantahan yang telak bagi orang-orang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi kemana bisa baca? Dapat dari mana kalau bukan dari wahyu? Yang keempat, di dalam pengaitan Iqra dengan Bismi Rabbik, Iqra artinya membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Di dalam pengaitan Iqra dengan Bismi Rabbik ini terkandung apa? Terkandung faedah bahwa hendaknya ilmu itu dikaitkan dengan iman. Ilmu yang benar, yang baik itu adalah ilmu yang mengajak kepada keimanan. Itulah ilmu yang baik.
Sehingga hendaknya seseorang ketika dia belajar ilmu syar'i seperti ini, hendaknya kita ya mengecek diri kita. Saya ini kalau habis belajar itu nambah enggak imannya? Semangat enggak beramal solehnya? Ya. Jangan hanya apa? Jangan hanya menjadikan ilmu itu sebagai sebuah koleksi. Ilmu itu bukan koleksi. Ilmu adalah untuk kita amalkan, ya. Jadi itu diambil dari Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan memohon pertolongan kepada Allah, ya, Tuhanmu. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau tadi ya Pak bertahannuts menyendiri di Gua Hira. Terus kemudian apa, ketemu malaikat Jibril, ketakutan gitu kan, belum pernah ketemu, pulang masuk rumah. Nabi minta agar diselimuti karena ketakutan, zammilun zammil. Sikap Khadijah itu apa? Langsung diselimuti, tidak pakai tanya-tanya apa, ya. Tidak pakai tanya-tanya dulu. Dari mana sih? Ya, udah berapa hari nggak kelihatan. Makanya enggak. Selimutin dulu. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting khususnya bagi para ummahat, ya, para mukminat. Di mana hendaknya ketika mereka mendapati suami itu sedang pusing, banyak pikiran, lagi banyak masalah, ya wajar. Ya mungkin di pekerjaan, di jalan dan seterusnya banyak urusan, maka ketika masuk rumah itu jangan banyak tanya. Jangan kemudian apa? Menyiapkan senapan M16 yang berisi pertanyaan, diberondong pertanyaan. Ya, dari mana? Kemana aja? Kenapa HP-nya tidak aktif? Ya. Terus apa lagi? Ya, ingat nggak? Kita besok mau ke ini. Nah, baru datang. Ya, baru datang. Kenapa? Disebutkan ya. Wal fazi'u la yanbaghi an yus'al. Orang yang terkaget-kaget, orang yang panik itu tidak selayaknya untuk ditanya-tanya tentang sesuatu sampai akhirnya nanti apa? Hilang kekagetannya. Ya. Jadi tidak selayaknya seseorang, ya, seorang muslimah misalnya di sini dalam konteksnya Khadijah sebagai uswah hasanah kaum mukminat, tidak selayaknya mereka kemudian apa? Memberondong pertanyaan demi pertanyaan kepada suami yang baru datang dari luar dan menunjukkan sikap panik atau sedang ada masalah. Biarkan dulu selesai. Ya, sudah selesai baru nanti ditanya. Makanya Imam Malik sampai mengatakan Innal mad'ur la yalzamuhu bay'un wala iqrarun wala ghairuhu. Sesungguhnya orang yang lagi pusing, orang yang terkaget-kaget, orang yang lagi shock, itu dia tidak boleh untuk berjual beli. Tidak boleh dia juga untuk membuat ikrar. Ya, ikrar wakaf atau misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Dia pikirannya apa? Lagi bercabang, lagi nggak fokus. Poin yang keenam. Di dalam peristiwa dibawanya Nabi kepada Waraqah bin Naufal terkandung faedah. Hendaknya seseorang itu ketika mendapati masalah, dia mendatangi orang yang tepat atau mendatangi orang yang berilmu dalam rangka untuk mencari penyelesaian. Kenapa? Jangan sampai dia bertanya kepada orang yang salah. Orang berilmu dengan ilmunya dia akan memberikan solusi, ya. Dan alangkah banyaknya kasus-kasus seperti ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Atau di zaman orang-orang sebelum kita, Nabi pernah menceritakan tentang orang yang pernah membunuh 99
nyawa. 99 nyawa. Jadi kalau Bukit Krisan ini ada berapa kakaknya, Pak? Kira-kira sampai 99. 100-an. Oh ya. Anggap saja misalnya kira-kira satu rumah ini isinya satu orang. Nah, ada orang itu pernah membunuh 99. Jadi penuh sudah. Hampir penuh. Per orang ini atau per rumah ini sudah dibunuh semuanya. Dah. Tetapi dia ingin bertobat kepada Allah. Datang dia kepada seorang ahli ibadah, tetapi dia tidak memiliki ilmu. Ya, ahli ibadah, dia biasa mendekatkan diri kepada Allah, mendengar ada orang membunuh 99 lagi, yang teriak adalah emosinya, wah, gimana kamu mau diampuni? Nggak bisa kamu diampuni, besar 99. Ya, akhirnya digenapkan dengan 100. Orang ini kemudian masih ingin bertobat dan bertemu dengan seorang alim, seorang ulama. Jawaban ulama gimana? Beda. Apa yang menghalangimu dari tobat? Engkau masih bisa diterima tobatnya. Seneng kan itu? Gimana supaya saya bisa terima? Kamu pindah dari kampungmu. Kamu sana, pergi ke kampung sana. Kampungmu itu rusak. Ya. Kampungmu itu rusak. Singkatnya kemudian orang ini menempuh perjalanan dan akhirnya mati di jalan, ya, di tengah-tengah perjalanan, sampai akhirnya malaikat azab dan malaikat rahmat itu berebut untuk mengambil orang ini. Kata malaikat azab, ini dosanya ini udah banyak nih orang ini, dia belum sempat nih sampai ke tujuan. Malaikat rahmat mengatakan, dia ini sudah niat, ini udah jalan. Sampai akhirnya Allah perintahkan untuk ukur, dan akhirnya orang ini pun ya cuma menang sebusungan dada. Jadi dia ketika hendak meninggal itu menangnya itu satu jengkal. Masuk surga, dapat malaikat rahmat. Nah, pelajarannya adalah bagaimana hendaknya seseorang bertanya kepada orang yang tepat. Ya. Di zaman Nabi pun pernah terjadi, ada orang sakit. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ya, orang sakit kepalanya ini berdarah. Terus dia junub. Dia bingung nanya kepada teman-teman, gimana nih saya? Kamu harus mandi, tetap kamu mandi junub, mandi besar. Akhirnya orang ini ya mandi. Setelah mandi meninggal. Ya, meninggal. Ketika Nabi disampaikan berita tersebut, Nabi itu marah. Qataluhu. Mereka telah membunuh saudaranya itu. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi orang-orang seperti itu. Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna syifa'al 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Tanya kalau kita tidak tahu, ya. Bertanya kepada siapa? Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya siapa? Dalam literatur tafsir, ya, disebutkan ahli zikir itu adalah para ulama. Orang yang mempelajari ilmu syar'i, itulah zikir. Ini kita sedang zikir. Zikir apa? Zikir ilmu. Ya, jadi bukan maksud ahli zikir adalah orang yang kemudian memperbanyak, sehari dia zikirnya itu 6.000 kali atau sekian ribu kali. Tidak. Dengan cara seperti itu seseorang tidak kemudian tahu berapa kadar umpamanya zakat harta yang harus dia keluarkan. Enggak akan dapat. Dia harus belajar, ya, harus buka kitab, harus belajar kepada para ulama tentang permasalahan agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kita lihat, ya, bahwa masalah yang kita hadapi, kita bisa mengambil juga faedah bahwa ketika seseorang itu mendapati masalah, hendaknya dia itu tidak memendam saja masalah tersebut. Kenapa? Disebutkan, ya, dari para ahli psikologi ataupun psikiater bahwa dengan seseorang itu mengungkapkan masalahnya tentunya kepada orang yang tepat, maka di antara hikmahnya adalah at-tanfisu 'anin nafs, itu akan melegakan jiwa, ya, melegakan jiwa.
Karena masalah atau muskilah, masalah kalau itu dipendem, itu lama-lama seperti apa? Seperti tanaman yang disiram. Jadi apa? Jadi gede gitu. Kalau dipendem. Sementara dia tidak punya solusinya. Lain halnya kalau dia bisa punya solusinya, entah itu dengan bertanya pada para ulama atau mencari fatwa, itu namanya mencari solusi. Tapi ketika dia memendam masalahnya, maka masalah itu lambat laun akan membesar dalam dirinya, ya. Dan itu akan menyibukkan dirinya. Ini diantara faedahnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah poin selanjutnya, hendaknya seseorang itu menyampaikan masalah tersebut kepada orang yang tepat, sehingga dia bisa memberikan solusi, ya, bisa memberikan solusi, bukan malah mengakibatkan kontraproduktif, ya, bukan mengakibatkan hal yang sifatnya kontraproduktif. Berupa apa? Dia cerita kepada orang yang tidak tepat, malah kemudian apa? Disebarluaskan masalahnya tersebut tanpa solusi. Solusi nggak dapat, disebarluaskan di mana-mana sehingga orang itu jadi tahu, ya. Dan terkadang orang memiliki atau mendapati masalah seperti ini, masalah yang sifatnya personal atau pribadi, masalah yang sifatnya personal atau pribadi, maka benar-benar dia harus mendapatkan atau mencari orang yang tepat untuk apa? Mencarikan masalahnya, baik yang berkaitan masalah agama maupun masalah kesehariannya, ya, masalah kesehariannya. Kemudian poin yang selanjutnya, disukainya untuk mengungkapkan kalimat-kalimat positif yang dengannya seseorang itu akan merasa ringan. Orang yang lagi sakit atau stres itu akan merasa ringan. Dan ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suka kalimat-kalimat positif, ya, suka kalimat-kalimat positif, suka kalimat-kalimat yang baik. Sebagai contoh, atau dari mana kita mengambil ini? Kita lihat Khadijah ketika suaminya itu mengatakan, ya, sesungguhnya saya khawatir akan diri saya. Maka apa jawab Khadijah? Enggak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan orang seperti Anda selamanya. Anda itu disebutkan kebaikannya. Anda itu menyambungkan silaturahmi. Anda itu membantu orang susah. Anda itu memuliakan tamu. Ya. Orang yang dengar seperti itu, hatinya akan apa? Akan dikuatkan. Nah, dari sini, ya, pentingnya kita ketika kita misalnya mendapati ada anak kita atau mungkin pasangan kita atau siapapun mengungkapkan masalahnya, maka kita besarkan hatinya. Jangan kemudian apa? Contoh misalnya, kita punya ada seseorang sakit, ya, dan kita kan sudah sempat bahas, ya, bagaimana diantara adab menjenguk orang sakit. Yaitu apa? Dengan didoakan, la ba'sa tahur, insyaallah, nggak apa-apa. Sakit ini akan insya Allah menjadi penghapus kesalahan, meningkatkan derajat, ya. Sebentar lagi sembuh. Semoga Allah sembuhkan Anda. Kan senang orang itu. Bukan malah kemudian apa? Sudah sakit ditambahi dengan sakit lagi. Oh, sakit ya. Kemarin kayak gini meninggal. Kemarin kayak gini meninggal. Ya. Udah mulai kerasa kayak gini. Oh iya benar udah. Nah, makin kayak gitu, ya. Jadi tidak memberikan solusi, bahkan malah menambah masalah di atas masalah. Jadi Nabi itu suka kalimat yang baik. Demikian juga ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu apa? Melarikan diri dari kejaran Fir'aun sampai ke negeri Madian, ya, sampai ke negeri Madian, yang akhirnya Nabi Musa alaihissalam dapat anak orang Madian. Apa kata mertuanya ini? Ya, la takhaf, enggak usah takut. Najauta minal qaumil zalim. Di sini kamu sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Tenang kan itu, ya. Tenang. Yang penting kita untuk membiasakan diri kita untuk
mengungkapkan kalimat-kalimat yang dengannya orang itu senang. Orang itu semakin positif thinking, bukan malah kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8. Sesungguhnya di antara akhlak yang baik atau di antara faidah akhlak yang baik adalah seseorang akan Allah Subhanahu wa taala jaga, dan ini adalah sunnatullah. Orang berakhlak yang baik itu ya, itu Allah akan jaga. Allah akan jaga. Maka Khadijah itu yakin ketika mendapati suaminya ketakutan, beliau mengatakan kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah itu tidak akan mencelakakan atau menghinakan Anda, ya. Mantap, kenapa? Ya karena Nabi orang baik. Maka baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik, ya. Baik-baik saja Anda itu menjadi orang penting, punya kedudukan, punya, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih penting adalah menjadi orang baik itu sendiri. Yang ke-9, ya. Di dalam peristiwa ini terkandung bolehnya seseorang itu memuji orang lain di hadapannya apabila dirasa orang yang dipuji itu tidak kemudian tertipu dengan pujian tersebut, ya. Kita ambil dari mana ini? Kita ambil dari perkataan Khadijah tadi. Khadijah itu memuji Nabi di hadapannya. Sesungguhnya engkau itu demikian dan demikian. Baik. Ya, dipuji. Tetapi apa? Pujian tersebut tidak menjadikan lupa daratan, ya. Maka boleh seseorang memuji orang lain di hadapannya apabila ada maslahat. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang memuji orang lain di hadapannya, ya, ada memang. Bunyinya begini hadisnya, idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim turab. Kalau engkau lihat ada orang yang suka muji-muji orang di depannya, maka taburkanlah pasir di mukanya, di depannya. Ini ditujukan untuk orang yang memuji dengan batil. Memuji dengan batil itu gimana? Dia memuji orang lain dengan pujian yang tidak ada pada orang lain itu. Ya, mungkin semacam kayak apa? Jilat. Wah, Anda ini, padahal enggak. Nah, orang seperti ini mesti ada maunya, ada maksudnya. Maka taburkanlah pasir ke orang seperti ini, ya. Ini memuji dengan hal yang batil. Adapun kalau memang hal tersebut ada pada orang tersebut yang dipuji dan itu tidak menjadikan dia itu lupa daratan, maka tidak mengapa seseorang menyampaikan pujian, ya, menyampaikan pujian. Poin yang ke sudah dan belum kan? Bunyi. Oh, lagi sana. Baik, ya. Belum. Oh ya, biasanya bunyi kan? Oh ya, saya belum. Ya. Karena saya melihat beberapa jamaah itu melirik ke atas, waduh. Saya juga sambil menunggu ini ada nggak ini bunyinya? Ya, ternyata lagi di servis. Yang ke-10, sunnatullah bagi orang yang berdakwah seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan diganggu. Sebagaimana kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah mengatakan, tidaklah ada seseorang membawa ajaran seperti apa yang Anda bawa, melainkan pasti akan dimusuhi, dan itu adalah sunnatullah. Sehingga bagaimana? Ya berarti orang yang mengajak kepada kebaikan, kita semuanya pengajak kepada kebaikan, itu harus sabar.
harus sabar ya. Sudah adzan ya Pak? Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Kita berhenti pada poin ke-10 tentang wajibnya sabar terkait orang yang mengajak kepada kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.